Asus Zenfone Max Pro M2 pada kuartal terakhir di tahun 2018 menjadi smartphone yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Pasalnya, smartphone ini dijanjikan akan lebih baik dari pendahulunya, yakni Zenfone Max Pro M1. Apakah ada peningkatan? Maka dari itu, saya akan membagikan pengalaman saat menggunakan Asus Zenfone Max Pro M2 selama 1 minggu lebih, meliputi tes performa, game, dan juga kamera. Simak video ini sampai selesai. HP ini saya beli di Marketplace Online Indonesia dengan harga Rp3.300.000 untuk varian RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB dengan garansi resmi Sinex Metro Data. Jika kamu membelinya di toko yang direkomendasikan oleh Asus, harganya sebagai berikut. Kelengkapan pada box Asus Zenfone Max Pro M2 diantaranya unit HP, kepala charger dengan output 5 volt 2A, kabel USB, soft case, buku panduan, kartu garansi, dan SIM ejector. Untuk spesifikasi bodi dan layar saya tampilkan teksnya. Untuk kualitas suaranya saya suka, cukup besar. Pendapat soal kualitasnya Anda bisa menilainya sendiri. Kesan soal desain. Dilihat dari bagian belakang, HP ini menarik. Desainnya terlihat seperti kaca, tapi yang dirasakan seperti plastik. Yap, memang material yang digunakan adalah polikarbonat. Selain itu, selama seminggu pemakaian, HP ini belum pernah terjatuh. Tetapi entah tergores oleh apa, ada baret kecil di bagian belakang. Jadi, sangat disarankan menggunakan case yang diberikan oleh Asus. Walaupun kesan menarik menjadi tertutup. Kemudian untuk layarnya sejauh ini aman-aman saja, walaupun tidak memakai pelindung tambahan. Asus Zenfone Max Pro M2 ini memakai UI stok Android. Sistem operasinya Android Oreo. Dari penyimpanan internal 64GB, tersisa 50GB. Sisanya dipakai untuk aplikasi bawaan dan sistem. Untuk keamanan, tersedia 3 pilihan. Pertama pola, kedua fingerprint, dan ketiga face unlock. Fingerprint dan face unlock cukup cepat. Namun untuk face unlock, jika keadaan gelap, keamanan ini tidak berfungsi dengan baik. Bisa kamu lihat, dicek pada aplikasi sensor box,
Pada HP Asus ZenFone Max Pro M2 ini cukup lengkap. Yang tidak ada hanya sensor suhu dan sensor tekanan. Kesan untuk software pada HP ini, sudah kita ketahui stok Android minim fitur, namun dibalik itu performa dan multitasking menjadi ringan. Jadi, jika ingin menambahkan fitur sesuatu seperti cloning aplikasi dan sebagainya, kamu harus mengunduhnya di Google Play Store. Untuk performa, kita lihat spesifikasi Asus ZenFone Max Pro M2 sebagai berikut. Perlu kamu ketahui, chipset Snapdragon 660 pada HP ini telah di-downclock dari 2,2 GHz menjadi 1,9 GHz. Mungkin alasan diturunkan bertujuan agar lebih irit baterai, tetapi untuk performa masih tetap kencang. Serta chipset ini sudah dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence Engine, yakni kecerdasan buatan untuk memaksimalkan fotografi dan gaming. Dan ini hasil skor dari beberapa aplikasi benchmark. Sekarang ketahanan daya baterai. Pemakaian saya pemakaian biasa, seperti sosial media dan selingan main game Mobile Legends selama 2 jam. Asus ZenFone Max Pro M2 mampu mendapat screen on time selama 10 jam, dari 100% sampai 2% baterai. Sayangnya HP ini tidak dilengkapi fast charging, jadinya saat mengisi baterai lumayan lama. Dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Tetapi tidak masalah, toh daya tahan baterainya cukup awet, apalagi tanpa gaming, mungkin bisa lebih dari 10 jam. Kamera. Mengenai kamera, saya tidak akan menjelaskan secara spesifik soal kamera, karena di bidang ini saya masih banyak belajar. Tetapi saya akan memberi pendapat secara subjektif apakah saya suka atau tidak. Kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel dengan aperture 2.0, lengkap dengan LED flash. Kamera belakang memakai konfigurasi dual kamera. Kamera utamanya 12 megapiksel dan kamera deep sensor 5 megapiksel untuk mengambil gambar bokeh. Pada kamera belakang ini dilengkapi teknologi AI Scene Detection dan juga pengaturan pro disematkan pada HP ini. Untuk mengatur manual fokus, shutter speed,
ISO, exposure, dan white balance. Dan ada juga mode lain seperti HDR, olahraga, malam, dan banyak filter lain yang tersedia di dalamnya. Ini hasil foto dan video Asus Zenfone Max Pro M2 dari beberapa kondisi. Tes video 4K image stabilization on. Kita coba jalan. Ini suara langsung dari mic-nya ya. Guncangannya cukup kencang ya saya. Kita lihat hasil. Video 4K image stabilization-nya off ya, gak bisa diaktifin. Ini suara langsung dari mic-nya. Kesan hasil kamera, foto dan videonya saya suka, terutama kamera belakang. Detail dan warna yang dihasilkan cukup menarik. Itu kalau cahayanya cukup. Namun saat kondisi minim cahaya, untuk hasil foto masih saya terima. Tetapi untuk video menurut saya masih kurang. Selain itu untuk kamera depan, walaupun dilengkapi LED flash, hasil fotonya kurang memuaskan. Detailnya kurang, wajah menjadi mulus padahal efek BOT tidak aktif. Mungkin penyebabnya dari aplikasi kameranya ya. Soalnya saat preview detailnya cukup oke, jerawat kecil-kecil terlihat. Mungkin jika diganti dengan Google Kamera atau sejenisnya, hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya untuk tes game dan kesimpulan mengenai Asus Zenfone Max Pro M2 menyusul di video kedua.